ويكشف له غير الحالة والملكوت وغيره في المعقول فيكون. Pada pasal ini atau pada bab ini Imam Al-Ghazali berbicara tentang keajaiban hati. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Dan Allah mengistimewakan dari alam semesta ini beberapa makhluknya. Yaitu Allah memilih di antara semua alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang dimuliakan, dipilih. Di antaranya adalah makhluk hidup. Kemudian dari makhluk hidup ini Allah Subhanahu wa taala memilih lagi, mengistimewakan, yaitu al-uqala, makhluk yang diberikan keistimewaan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia, malaikat, dan jin. Kemudian dari ketiga jenis ini Allah Subhanahu wa taala memilih, mengistimewakan dua, yaitu manusia dan malaikat. Dari manusia Allah memilih Rasul, sebagaimana Allah juga memilih dari malaikat ada Rasul. Ya, Rasul dari malaikat dan Rasul dari manusia. Ya, Rasul dari malaikat yaitu yang menghubungkan antara, ya, yang menurunkan wahyu kepada para nabi. Ya, kemudian Rasul dari manusia menghubungkan, ya, wahyu tersebut kepada manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan manusia, ya, dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini dengan sesuatu yang sangat menakjubkan, yaitu akal. Ya, dan akal ini bukan hanya sekedar yang sering kita dengar sebagai akal pikiran, ya, tetapi akal yang sebenarnya itu adalah akal yang ada di dalam hati atau yang disebut dengan al-aqlun nurani. Ya, karena sekali lagi akal itu ada dua, ada akal hayawani, ya, akal biologis, kemudian ada akal nurani, akal rohani. Ya, akal hayawani ataupun akal biologis ini dia berfungsi untuk mengumpulkan data-data, informasi-informasi yang bertebaran di alam semesta ini. Kemudian semuanya itu dikelola, dirangkai sehingga menjadi sebuah maklumat, ya, menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, sistem kerja akal ini itu persis seperti orang masak. Akal ini mengumpulkan berbagai macam data, informasi yang ada di alam semesta ini, ya, kemudian dirakit, dirangkai sehingga menjadi ilmu, ya, sehingga menjadi ilmu. Sama seperti orang yang memasak, ya, diambil ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai, ada garam, ada gula, ada ini dan lain. Kemudian itu diracik sehingga menjadi masakan yang lezat, ya. Yang sebelumnya tadi masakan itu tidak ada, tetapi dari perpaduan semua bahan-bahan yang ada itu menghasilkan makanan yang lezat. Maka demikian juga akal melakukan hal yang sama di dalam membentuk sebuah pengetahuan, ya, diambil dari berbagai macam data dan informasi yang ada di alam semesta ini. Nah, sebagaimana makanan itu ada yang bergizi, maka maklumat itu pun ada yang bergizi dan ada yang tidak bergizi. Nah, maklumat yang paling bergizi, ilmu yang paling bergizi adalah, ataupun ilmu yang paling berkualitas adalah ilmu yang mendekatkan kita, yang mengenalkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk mendapatkan ilmu ini perlu kepada kecerdasan rohani, ya, kecerdasan akal rohani tadi. Nah, oleh sebab itu hati yang di dalamnya ada akal rohani ini
merupakan sesuatu yang sangat ajaib. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia ini sebagai makhluk yang paling kecil, atau artinya di antara makhluk yang sangat kecil dibandingkan dengan kebesaran alam semesta ini. Tetapi di dalam diri manusia itu ya ada segala sesuatu yang di alam semesta ini ada, setidaknya sifat-sifatnya itu ada. Ya, sifat-sifat semua yang ada di alam semesta itu dimiliki oleh manusia. Dan apa yang dimiliki oleh manusia, banyak yang tidak dimiliki oleh alam semesta ini. Nah, maka di antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah hati. Ya, yang di dalamnya, yang dengannya ya ada, di dalamnya ada ma'rifah, di dalamnya ada mahabbah, di dalamnya ada musyahadah. Ya. Sungguh ajaib. Ya. Nah, maka Imam Al-Ghazali mengatakan, "I'lam anna lil qalbi babaini lil ulum." Ketahuilah, hati ini memiliki dua pintu menuju ilmu. Ya. Wahidun lil ahlam. Ya. Artinya untuk sampai kepada mengetahui segala sesuatu dan mengetahui hakikat dari segala sesuatu itu, hati memiliki dua pintu. Ya. Ada yang pintu zahir dan ada pintu batin. Pintu zahir ini apa? Pintu zahir ini adalah indera kita. Ya. Indera yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, karena dengan indera ini kita bisa mengumpulkan informasi, data dan lain sebagainya. Ya. Data yang terlihat dikumpulkan oleh mata, yang terdengar dikumpulkan oleh telinga. Kemudian yang didapat diraba dikumpulkan oleh ya alat peraba kita, yang dapat, dan seterusnya. Semuanya itu adalah pintu ya dari ilmu yang ataupun informasi yang nanti akan dirangkai oleh akal ya, kemudian disajikan untuk hati, kemudian hati nanti akan menginstruksikan kepada seluruh anggota tubuh untuk menjalankan apa yang tadi dirangkai menjadi ilmu pengetahuan itu untuk diterapkan di dalam sistem kehidupan ya, sehingga semakin orang berkualitas ilmunya, maka akan semakin berkualitas hidupnya. Ya, akan tinggi, semakin tinggi akhlaknya, ya, akan semakin dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik akhlaknya di dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Ya. Nah, maka hawas ataupun indera ini ya melihat kepada apa yang ada di alam semesta ini, ya, kemudian merenunginya, menghayatinya. Ya, sehingga sampai kepada sebuah ilmu ya, yang tujuannya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, qul unzuru madza fis samawati wal ardi. Qul unzuru madza fis samawati wal ardi. Katakanlah ya, unzuru madza fis samawati wal ardi. Lihatlah ya, apa yang ada di langit dan di bumi. Madza fis samawati wal, apa yang ada di langit dan di bumi. Kita baca coba dengan cermat ayat ini. Allah memerintahkan kita untuk melihat apa yang ada di langit dan di bumi. Bukan hanya memerintahkan kita untuk melihat ke langit dan bumi, tapi apa yang ada di balik langit dan bumi itu. Artinya apa? Di baliknya ada rahasia-rahasia. Ya, di baliknya ada hikmah-hikmah. Yang kemudian itu apabila disingkap akan menjadi penemuan-penemuan. Ya. Yang penemuan-penemuan itu adalah ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah memerintahkan kita untuk bertafakkur, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, bertafakkur itu artinya kita berupaya menyingkap, bukan hanya sekedar merenung berpikir, tidak. Artinya apa? Mempelajari sistem yang ada di alam semesta ini.
Ya, dan itulah yang dilakukan di dalam oleh para ulama, ya, baik itu ulama sains ataupun ulama-ulama lainnya, yaitu berupaya untuk menemukan rahasia-rahasia di balik apa yang tersimpan di alam semesta ini. Ya, ya, sehingga sekarang itu kita bisa menikmati lampu, cahaya dan lain sebagainya, menikmati mikrofon, menikmati segala sesuatu fasilitas teknologi ini adalah ya bukti nyata dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menyingkap apa yang ada di balik alam semesta ini. Ya, dan itu juga menunjukkan kepada keajaiban manusia, ya, keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, di mana dia mampu menyingkap, ya, ilmu-ilmu yang tersembunyi, ya, dengan berkat akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, semakin akal itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap penemuan-penemuan itu akan semakin mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi sebaliknya, kalau hati itu tidak terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, penemuan-penemuan itu justru akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ilmu ini, ilmu yang didapati itu kalau tidak, ya, kalau hati itu tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu ini akan menjadi liar, akan menjadi berbahaya. Oleh sebab itu kita melihat kerusakan yang ada di bumi ini disebabkan oleh apa? Semuanya disebabkan oleh, ya, kecanggihan ilmu dan teknologi. Tetapi ketika yang mengarahkan ilmu ini adalah hati yang sudah rusak, maka akan melahirkan kerusakan-kerusakan. Tetapi apabila hati yang mengarahkan ilmu dan teknologi ini adalah hati yang baik, maka akan melahirkan kebaikan. Ya. Nah, itu yang pertama, yaitu pintu ilmu bagi hati. Yang pertama adalah panca indera tadi. Yang kedua adalah babun ghairu hadzal hawas adh-dhahirah. Ya, ada pintu selain dari pintu indera ini. Wa yuftahu binghilaqil babil awal, dan pintu yang kedua ini akan terbuka apabila pintu yang pertama tertutup. Ya. Fayara biqalbihi ma'arifa wa haqa'iq, sehingga dia melihat dengan mata hatinya hakikat yang tidak dapat dilihat dengan mata zahirnya. Ya. Nah, pintu yang di dalam, pintu yang batin ini dinamakan dengan mata hati. Sebagaimana kita punya indera bernama mata, ya, bernama mata, ya, untuk melihat sesuatu yang zahir, yang bersifat indrawi. Kemudian di dalam diri kita juga ada mata batin yang dinamakan dengan basirah di dalam bahasa Arabnya, atau dikatakan dengan mata hati. Nah, hati ini sebagaimana dia memiliki pandangan, dia juga bisa mendengar. Oleh sebab itu kita sering sekali seakan-akan kita mendengar, tapi kita nggak dengar suara, tapi kita dengar dalam hati, yaitu apa? Bisikan-bisikan, lintasan-lintasan pikiran itu nampak seperti terdengar, tapi nggak ada suara. Artinya apa? Itu ditangkap semua oleh pintu yang kedua, yaitu yang dinamakan dengan hati tadi, ya, yaitu pintu yang kedua. Nah, di dalam bab ini Imam Al-Ghazali menjelaskan, ya, dan menyatakan bahwa di antara kedua pintu ini, pintu yang pertama adalah babun lil ahlam, ya, yaitu pintu berupa mimpi, ya. Karena mimpi ini pintu yang pertama itu tertutup, yaitu indera kita tertutup, pandangan kita tertutup, telinga kita tertutup, dan lain sebagainya tertutup. Maka di situ terbuka pintu yang lain, yaitu pintu hati, sehingga di dalam tidur, ya, itu orang akan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat di alam yang zahir. Tapi itu tergantung kepada kebersihan hati nanti, ya. Nah, jadi ahlam ini adalah ma yarahun naimu fi naumihi, apa yang dilihat oleh seseorang di dalam tidurnya. Wa in kana al-ghalibu fil hulmi
ala ma yarahu fihi minasyarri bi khilafir ru'ya. Ya. Walaupun memang kata ahlam itu jamak daripada hulm. Hulm ini sebenarnya lebih cenderung digunakan untuk mimpi-mimpi yang tidak baik. Tetapi mimpi yang baik itu selalu dikatakan di dalam bahasa Arab itu ru'ya. Ya, ru'ya. Baik. Kemudian Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa alam ghaib dan alam malakut ini, alam ghaib itu tidak dapat dilihat oleh mata zahir, tidak dapat dilihat oleh indera kita. Nah, tapi bukan berarti alam ghaib itu tidak bisa dilihat. Bisa dilihat dengan apa? Bi'ainin ukhra, dengan mata yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam hati setiap orang, ya. Walakin ju'ila 'alaiha ghashawah, hanya saja pada mata batin tersebut ada penutup, ya, yang sangat tebal, yang menjadikan terkadang tidak dapat melihat, ya. Nah, penutup itu apa? Syahwat, pikiran-pikiran, kesibukan-kesibukan duniawi dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah sesuatu yang menghijab hati sehingga tidak dapat melihat, ya, alam yang memang hati itu tercipta dari alam tersebut. Seharusnya hati itu kan berasal dari alam gaib. Seharusnya dia dapat melihat ke alam gaib. Tetapi ketika dia tertutup, maka dia tidak akan dapat melihat alamnya sendiri. Fasara la yubsiru biha, sehingga dia tidak dapat melihat. Wala yutasawwar an yubsira biha syai'an min alamil malakut ma lam tanqashi' tilkal ghashawah an aini qalbihi. Maka dan tidak dapat dibayangkan hati dapat melihat kepada alam malakut, alam gaib tersebut selama penutup tadi, selama hijab tadi, selama tirai tadi itu masih belum terangkat. Nah, tetapi kalau hijab tersebut sudah terangkat secara sempurna seperti yang terjadi kepada para nabi, para rasul, maka mereka melihat kepada alam malakut ini sama seperti melihat kepada, ya, sama seperti melihat kepada alam zahir ini, ya. Ya. Bahkan mereka tidak lagi hanya melihat dengan mata. Ke alam zahir ini enggak hanya melihat dengan matanya saja, tetapi juga dengan mata hatinya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika memerintahkan para makmum, para sahabat untuk meluruskan saf, sawu sufufakum. Ya, kemudian apa? Fa inni arakum min wara'i dhahri kama arakum min amami. Karena saya melihat kalian itu dari belakang sama seperti saya melihat kalian dari depan. Artinya apa? Bukan lagi melihat dengan mata saja, ya, tetapi dengan mata yang lain, ya. Bahkan pandangan mata yang apa? Yang kedua ini jauh lebih tajam daripada mata yang pertama. Ya, oleh sebab itu ini ada di dalam diri orang mukmin. Ya, apabila hatinya sudah bersih, maka dia akan melihat, ya, seperti sabda Rasulullah SAW, ittaqu firasatal mu'min. Ya, berhati-hatilah dari firasat seorang mukmin. Firasat itu kan sesuatu, ya, yang tidak dapat dilihat oleh mata tetapi dapat dilihat oleh hati. Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Berhati-hatilah dari firasat seorang mukmin. Kenapa? Karena dia melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wa mithlu hadhihi al-musyahadah la matma'a fiha li ghairil anbiya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Zuwiyat liyal ardu masyariqaha wa magharibaha." Ya. Zuwiyat liyal ardu itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku, ya, seluruh bumi ini dari timur dan barat. Jadi terlihat oleh Rasulullah SAW bumi ini seperti satu lembar, kelihatan dari ujung ke ujung. Ya. Zuwiyat liyal ardi masyariquha wa magharibuha. Ya, dihamparkan bagi Rasulullah SAW di hadapannya sehingga nampak dari timur dan barat itu kelihatan semuanya. Ya, bahkan apa yang terjadi sampai
hari kiamat nanti itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah memberitahukan kita tentang apa yang terjadi di hari kiamat nanti. Bahkan di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah diperlihatkan berbagai macam ya bentuk kenikmatan, berbagai macam bentuk azab yang pada hari itu masih belum ada gitu. Tetapi sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penglihatan seperti ini itu tentu tidak akan didapatkan ya kecuali oleh para nabi, dan mungkin diberikan juga sebagiannya kepada para waliullah Subhanahu wa taala, waliullah yang merupakan pewaris ya, pewaris yang hak bagi para nabi ya, yang tentu mendekati derajat mereka ya kepada derajat para nabi, walaupun tidak akan pernah sampai kepada derajat para nabi. Nah, tetapi yang mungkin bagi kita, kata Imam Ghazali ya, innamal mumkinu min amsalina, tapi yang mungkin bagi kita ya, pandangan yang memungkinkan bagi kita ya, manusia yang biasa yang bukan para wali, bukan para nabi, adalah musyahadah ukhra dha'ifah, yaitu apa? Musyahadah ya, pandangan, penglihatan lain yang lebih lemah. Illa annaha aidan musyahadah nabawiyah, walaupun dia lemah tetapi juga ya bagian daripada musyahadah nabawiyah ya, pandangan kenabian. Nah, yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah mimpi yang baik. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'yas salihatu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik ya, mimpi yang baik itu adalah separuh ataupun separuh dari 46 bagian daripada kenabian. Ya, artinya apa? Kalau diibaratkan kenabian itu ya ada 46 bagian, maka satu bagiannya itu adalah mimpi yang baik. Ya, kenapa? Karena mimpi yang baik itu menyerupai wahyu. Ya, menyerupai wahyu, sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai juz'an min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ya, di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Ya, sekarang tidak tersisa lagi dari kenabian itu kecuali al-mubasysyirat, kecuali pemberi kabar gembira. Qalu ya Rasulullah wa mal mubasysyirat? Ya Rasulullah, apa itu pemberi kabar gembira? Qala ar-ru'yas salihah, yaitu mimpi baik, yarahar rajulus salih, yang dilihat oleh orang yang baik, orang yang soleh, au turalahu, atau dilihat oleh orang soleh untuk orang soleh tersebut, dilihat oleh orang lain untuk orang tersebut. Nah, dan ini juga dapat dikategorikan sebagai pintu ilmu ya, pintu ilmu. Nah, itu tidak akan terjadi tentu, pintu kedua ini tidak akan terbuka kecuali apabila pintu yang pertama tertutup, yaitu apa? Pintu indera ini. Barulah pintu yang kedua ini ya akan terbuka. Itu pintu pengetahuan melalui mimpi. Nah, tetapi di sini kita harus bedakan, karena mimpi enggak semua mimpi yang kita lihat itu benar. Jadi mimpi itu terbagi menjadi tiga macam. Ada namanya adghas ahlam. Ya, adghas ahlam itu artinya apa? Bunga-bunga mimpi. Ya, yang bermacam-macam ini. Biasanya ada mimpi yang menyeramkan, ada mimpi yang enggak jelas kesana kemari. Ya. Terkadang loncat-loncat gitu, terkadang mimpi bersama seseorang, tiba-tiba kok udah bersama orang lain, berada di satu tempat, tiba-tiba kok, artinya nggak jelas gitu mimpinya. Itu namanya adghas ahlam. Ya. Artinya apa? Enggak la yaqbaluha al-aql. Jadi dia lebih menyerupai kepada usturah, kepada dongeng-dongeng ataupun kepada yang tidak akan ada di dalam alam realita ini. Ya. Nah, maka itu semuanya biasanya datang dari syaitan. Ya, adghasul ahlam ya'ni taqalituha wa abatiluha wa ma yakunu minha min haditsin nafsi au waswasatis syaitan. Dan itu biasanya dari syaitan. Ya, baik. Kemudian ada yang kedua namanya ahlam waswasatun nafsi.
mimpi yang merupakan bisikan hati. Nah, dan ini juga tidak dapat ditafsirkan. Yang pertama tadi nggak bisa ditafsirkan, ya nggak bisa ditafsirkan artinya seperti ini nggak bisa. Karena apa? Karena itu memang dari setan. Yang bisa ditafsirkan itu adalah mimpi yang benar, ya, sehingga dapat dicarikan makna. Tetapi kalau mimpi dari setan atau mimpi yang merupakan bisikan nafsu itu nggak bisa. Dan merupakan apa? Sebenarnya itu adalah hadis mimpi yang merupakan bisikan ataupun godaan nafsu ini adalah pada hakikatnya kehendak-kehendak nafsu yang belum terrealisasikan. Oleh sebab itu kan orang kalau dia sedang lapar, kemudian dia tidur, di dalam tidurnya dia akan melihat apa? Dia akan bermimpi apa? Bermimpi makan yang lezat dan lain sebagainya. Ya, orang yang jomblo mau nikah tapi belum dapat jodoh, maka di dalam mimpinya dia akan ketemu dengan, masya Allah, dengan putri yang cantik dan lain sebagainya. Ya, walaupun nanti setelah bangun langsung menangis. Kenapa? Karena nggak terwujud, ya, kebahagiaan yang didapati di dalam mimpi. Nah, ini biasanya adalah merupakan mimpi yang seperti ini, itu adalah kehendak-kehendak nafsu, keinginan-keinginan yang belum terrealisasikan, sehingga itu akan datang ke dalam mimpi, ya. Orang yang susah mencari rezeki dan lain sebagainya, maka di dalam mimpinya mendapatkan uang dan lain sebagainya yang banyak dan seterusnya. Nah, ini juga nggak dapat ditafsirkan, tidak dapat dicarikan makna. Nah, tetapi yang ketiga, ya, yang ketiga ini dinamakan sebagai busyra minallahi ta'ala, ya, yaitu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi tsalath dalla alaihi hadis Abu Hurairah. Nah, ketiga bentuk mimpi ini, yaitu mimpi adghath ahlam, bunga-bunga mimpi, kemudian ada ahlam waswasatun nafsi, yaitu bisikan-bisikan nafsu atau kehendak-kehendak nafsu. Kemudian yang ketiga adalah ru'ya, mimpi yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga jenis mimpi ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya thalathun. Ya, mimpi itu terbagi menjadi tiga. Ru'ya busyra minallah, mimpi yang merupakan busyra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'ya mimma yuhaddisu bihi ar-rajulu nafsahu, dan mimpi yang merupakan bisikan-bisikan diri nafsu seseorang. Wa ru'ya takhzinis syaitan, dan mimpi yang memang datang daripada syaitan. Nah, summa hadzal qismis salis, summa hadzal salis qismani. Kemudian yang ketiga ini, yaitu mimpi yang datang dari Allah ini, ada dua macam. Yang pertama adalah ru'yal mu'min as-salih, mimpi orang soleh, orang mukmin yang saleh. Wa hiya allati asyara ilaiha hadits Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dan itu yang diisyaratkan oleh hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ru'yal mu'mini haqqun, mimpi seorang mukmin. Nah, tapi yang dimaksud mukmin di sini adalah mukmin yang soleh, mukmin yang bertakwa, mukmin yang hatinya bersih, maka apa yang dia lihat di dalam mimpi itu benar. Wa hiya juz'un min 46 juz'an minan nubuwah, dan mimpi tersebut adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian, ya. Dan itu juga dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah, lam yabqa minal nubuwati illal mubasysyirat, tidak tersisa dari kenabian itu kecuali pemberi kabar gembira. Qalu wa mal mubasysyirat? Qala ar-ru'yas salihah. Nah, maka di dalam mimpi ini tersingkap bagi seseorang, tentu orang yang mukmin yang saleh ini tersingkap baginya hakikat-hakikat yang sangat penting, ya, yang ada di dalam kehidupan ini, ya. Dan ini tentu akan terjadi bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, ya, memiliki jiwa yang suci. Nah, sehingga melihat hakikat tersebut di dalam tidurnya dengan sangat jelas, ya, sesuai dengan apa yang ada di alam realita, atau sesuai dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, jadi sebenarnya gambaran apa yang kita lihat di dalam mimpi itu menggambarkan tentang keadaan dan suasana hati kita. Apabila hati itu bersih, maka dia akan melihat kebenaran-kebenaran di dalam mimpinya.
Apabila dikuasai oleh nafsu, maka yang dilihat adalah ya apa yang diinginkan oleh nafsu. Apabila dikuasai oleh syaitan, maka yang dilihat adalah dalam mimpi itu adalah ya mimpi syaitan. Nah, bagi orang-orang yang memiliki hati yang jernih, maka apa yang dilihat di dalam mimpi itu adalah kebenaran. Ya. Dan banyak contoh dari orang-orang soleh yang mungkin bisa kita dengar dan bisa kita lihat. Contohnya Imam Syarafuddin Muhammad Al-Busiri, yaitu yang memiliki Burdatul Madih, yaitu Burdah Imam Al-Busiri. Itu ketika beliau sedang menyusun bait-bait qasidah, pujian-pujian kepada Rasulullah, itu beliau terkena penyakit lumpuh lah, ya, atau mungkin stroke, ya, sehingga dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Ya, akhirnya beliau dalam keadaan sakit tersebut menyusun kasidah-kasidah memuji, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara kasidah tersebut adalah qasidah yang paling awal yang kita lihat di dalam Burdah Imam Busiri itu apa? Amin tadzakkuri jiranin bidhi salamin mazajtada ma'an jara min muqlatin bidamin. Akhirnya beliau susun qasidah tersebut sehingga sampai kepada bait wa mablagul ilmi fihi annahu bashar. Ya, wa mablagul ilmi, dan puncak daripada ilmu pengetahuan kita tentang Muhammad, tentang Rasulullah itu adalah bahwa beliau adalah manusia. Ketika sampai di situ, beliau tidak dapat menyempurnakan bait, ya, penggalan yang kedua. Ya, kan setiap bait itu terdiri dari dua penggalan. Penggalan pertama, kemudian penggalan kedua. Penggalan pertama itu mengatakan wa mablagul ilmi fihi annahu bashar. Kemudian yang kedua ini beliau nggak bisa menyambung gitu. Kira-kira apa setelahnya ini nggak terinspirasi sama sekali. Pikirannya itu seakan-akan tertutup. Ya. Wa hawala fi dzalika katsiran lakinnahu lam yastati' itmamahu. Dia berusaha ya untuk menyempurnakan bait-bait tersebut, bait-bait qasidah tersebut, tapi enggak mampu. Fanama fi firashihi. Akhirnya sampai tertidur. Fara'a anna Rasul sallallahu alaihi wasallam zarah. Di dalam tidurnya itu dia bermimpi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Wasa'alahu an halihi. Kemudian Rasulullah bertanya tentang keadaannya, tentang keadaan Imam Al-Busiri ini. Fasyakalahu Al-Busiri adama tamakkunihi min itmamil bait. Kemudian beliau mengadu tentang bahwa beliau sedang menyusun qasidah pujian-pujian kepada Rasulullah, tapi tidak mampu menyempurnakan qasidah-qasidah tersebut. Ya, bait-bait syair tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya tersebut menyempurnakan bait yang penggalan kedua tadi. Wa mablagul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Ya, disempurnakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa albasahu Rasul burdatan. Kemudian di dalam mimpinya Rasulullah memberikan burdah. Ya, burdah itu ya seperti selendang lah. Wa masahal makan al-mashlul biyadihi syarif. Kemudian Rasulullah mengusap bagian tubuhnya yang lumpuh tersebut. Fastaiqadha min naumihi masrura. Kemudian beliau terbangun dari tidurnya dalam keadaan berbahagia, bergembira karena dapat menyempurnakan qasidah tadi. Ya. Wa qad syufiya min maradihi. Bahkan bangun dalam keadaan sembuh dari penyakitnya. Subhanallah. Ya, fasammal qasidata al-burdah, sehingga bait-bait qasidah itu dinamakan dengan al-burdah. Kenapa? Karena di dalam mimpi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada beliau burdah. Ya. Nah, ini contoh apa yang dilihat di dalam tidur, dan itu adalah merupakan realita kebenaran. Ya. Contoh lain misalnya dulu ketika kami masih kuliah, waktu itu tahun terakhir, semester terakhir, ya, ada guru kami, Profesor Dr. Bakar Ismail, itu guru tafsir. Beliau buta, dan banyak sekali guru-guru tafsir ataupun para guru-guru dosen-dosen di Al-Azhar itu yang buta gitu. Tapi Masya Allah keilmuannya luar biasa.
Di antaranya beliau ini. Ya. Beliau kalau mengajar, Masya Allah, itu ruangan itu penuh, bahkan sampai berdiri di belakang beliau. Kalau bertanya, sudah selesai belum jam saya ngajar katanya. Maka murid-murid mengatakan belum katanya. Kenapa? Karena saking asyiknya beliau mengajar tersebut. Ya. Akhirnya suatu ketika beliau juga bercerita, ya, ketika beliau masih kuliah dan mendekati ujian, itu ada seorang dosen yang killer, dosen ilmu mawaris itu apa? Ilmu faraid, ilmu tentang warisan. Nah, sebelum ujian, dosen itu mengancam para muridnya dan mengatakan, para mahasiswa mengatakan, saya akan buat soal yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran kalian, katanya. Saya akan buatkan soal, katanya, yang tidak akan pernah terlintas di dalam pikiran kalian, katanya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka merasa ya khawatir. Ya. Akhirnya beliau mengatakan, "Faqtamamtu lidzalika ghamman syadina." Akhirnya saya merasa sedih, merasa galau, merasa macam lah, khawatir yang luar biasa, katanya. Ya, karena ancaman tersebut, ya artinya siap-siap untuk nggak lulus gitu. Ya. Siap-siap untuk nggak lulus. Ya. Dan memang di Al-Azhar itu terkenal susahnya gitu. Ya, khususnya kalau udah masuk S2, ya, itu biasanya itu dalam satu kelas itu nanti ada 100 orang. Nanti yang akan lulus itu berapa? 5, 6, 7. Itu yang lulus segitu gitu. Khususnya kalau S2. Ya. Lulus ujian tulis dan nggak lulus satu materi nggak lulus, gugur semuanya udah. Ulang lagi. Ya. Bukan yang diulang itu yang nggak lulus aja, tapi semua diulang lagi dan. Setelah itu nanti kalau lulus ujian tulis semua, masuk ke ujian lisan. Lulus ujian tulis, ujian lisan nggak lulus satu materi, udah ulang lagi semuanya dari ujian tulis, ujian lisan. Nah, akhirnya ya oleh sebab itu nggak heran kalau belajar ke Azhar itu dulu ada yang sampai S1 itu sampai 10 tahun, itu wajar di sana. Jadi nggak lulus itu di situ wajar gitu. Ya. Ya, orang nggak lulus itu biasa karena memang agak susah gitu. Ya. Dan nggak ada sistem pilihan ABC itu nggak ada, semuanya adalah esai semuanya. Ya. Yang ingin kita betul-betul faham apa yang kita pelajari. Nah, akhirnya alhasil beliau bercerita, akhirnya di malam ujian, ya, saya tertidur ketika belajar, saya tertidur, kemudian saya melihat di dalam mimpi, saya melihat soal ujian ilmu faraid, ilmu mawaris, ilmu warisan tersebut beserta jawabannya, katanya. Saya melihat di dalam mimpi ada soal, ya, ada pertanyaan tentang ilmu mawaris disertakan dengan jawabannya, katanya. Akhirnya apa? Setelah besok masuk ujian, ternyata soal-soalnya itu persis seperti yang saya lihat di dalam mimpi, nggak ada bedanya. Ya. Dan jawaban-jawabannya pun sudah ada, sudah dihafal gitu. Kenapa? Karena didapat di dalam mimpi tadi. Ya. Fakanatil as'ilatu wal jawab kama ra'aitu. Dan soal dan jawabannya itu persis seperti yang saya lihat. Nah, kemudian beliau berkata, maka ketika itu nggak ada yang lulus kecuali saya. Nah, ini adalah sekedar contoh, ya, bahwa apabila hati itu sudah bersih, ya, maka dia akan menjadi cermin, ya, sehingga apa yang ada di dalam hakikat itu akan terlihat di dalam cermin hati tersebut. Ya. Nah, tetapi kita tentu kalau belajar ya nggak bisa mengandalkan mimpi nih, ya, saya akan mimpi nanti siapa tahu dapat jawaban dalam mimpi, ya nggak bisa, itu memang menghayal namanya. Ya harus bersungguh-sungguh. Ya. Wal amsilatu ala dzalika aktsar min an tuhsadan. Tentu contohnya itu ya lebih banyak sekali. Ya bisa kita dengar dari kisah-kisah orang-orang saleh dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu mimpi yang merupakan hak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala
Nah, kemudian yang terakhir tadi yang bagian kedua dari mimpi yang dari Allah ini dinamakan dengan ru'ya as-sadiqah. Nah, ru'ya as-sadiqah ini adalah ru'ya mimpi yang dilihat oleh para nabi. Ya seperti Nabi Ibrahim, inni ara fil manami anni adzbahuk, wahai anakku sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Nah, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ya, bukan kayak mimpi kita, tapi apa yang dilihat oleh Nabi di dalam tidurnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kebenaran. Ya, juga seperti yang dilihat oleh Nabi Yusuf di dalam mimpinya, ya, dan dilihat oleh Nabi sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini juga datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tingkat validitasinya, keakuratannya itu jauh lebih tinggi daripada mimpi yang dilihat oleh orang-orang mukmin. Baik. Alhasil, ya, mimpi ini adalah merupakan kasyaf ruhi batini dan merupakan ilham rabbani, ya, dan tentu ini tidak akan datang kepada seseorang kecuali hatinya itu betul-betul bersih, ya, betul-betul bersih, sehingga kebenaran itu akan datang ke dalam mimpinya, ya. Nah, itu pintu yang pertama. Jadi di antara pintu menuju pintu ilmu di antaranya adalah hati tadi. Tetapi hati ini, ya, ada yang memang melalui ilham, ada yang melalui wahyu, ada ilham, ada terkadang melalui mimpi. Yang ilham ini tentu orang-orang yang memang sudah memiliki kualitas, ya, kebersihan hati yang tinggi sehingga Allah akan mengilhamkannya, ya. Kemudian setelah itu juga Allah akan memberikan maklumat ilmu-ilmu itu melalui mimpinya, ya. Nah, itu diantara keajaiban hati yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam diri manusia. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu pintu yang pertama. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung berkenaan dengan pintu yang kedua. Babnya masih belum selesai. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yuwaffiqana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa dapat terus membersihkan diri kita, ya, dengan zikir, dengan salawat, dengan ketaatan, dengan ibadah-ibadah, ya, dengan kebaikan-kebaikan, dengan akhlak-akhlak yang mulia, sehingga hati itu betul-betul bersih menjadi cermin, sehingga, ya, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmu-ilmu ke dalam hati kita yang akan mendekatkan kita kepada ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.